Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin untuk memperkenalkan diri. Dengan saya Vera Febriana, NIM 41014221111, dan teman-teman saya, Poleta Hasanatul Fi'al, NIM 41014221119, Sania Puratunada, NIM 41014221132, dan Afifah Afzalur Rahmah, NIM 41014221139. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah analisis real. Baik, untuk materi yang akan disampaikan pertama yaitu induksi matematika. Teorema 1.2.2, prinsip induksi matematika. Yang berbunyi misalkan S subhimpunan tak kosong dari N yang memiliki dua sifat berikut. Yang pertama, satu anggota S. Yang kedua, untuk setiap K anggota N, jika K anggota S, maka K plus 1 anggota S. Dari dua sifat ini, maka kita peroleh S sama dengan N. Untuk pembuktiannya, kita akan menggunakan pembuktian kontradiksi. Andaikan S memenuhi dua sifat 1 dan 2, ya, dua sifat ini, 1 dan 2 ini, tetapi S tidak sama dengan N. Nah, artinya N tanpa S tak kosong. Menurut sifat terurut dengan baik, N tanpa S memiliki elemen terkecil. Misalkan elemen terkecil itu adalah M. Perhatikan bahwa M sama dengan 1. Karena 1 anggota S dari sifat 1, pastilah M lebih dari 1. Sehingga M min 1 anggota N. Tetapi karena M elemen terkecil dari N tanpa S dan M min 1 kurang dari N, maka M min 1 haruslah anggota S. Nah, sekarang jika K didefinisikan sebagai M min 1 anggota S, maka menurut sifat S yang kedua, K plus 1 sama dengan M min 1. Ya, M min 1 ini dari definisi K ditambah 1 sama dengan diperoleh M anggota S. Nah, hal ini kontradiksi dengan M anggota N tanpa S. Jadi, pengandaian S tidak sama dengan N salah. Akibatnya, S sama dengan N. Jadi, teorema tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu bilangan asli. Nah, secara praktis, penggunaan prinsip induksi matematika dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalkan untuk setiap N anggota N, Pn adalah pernyataan yang berkaitan dengan N. Jika dipenuhi kedua pernyataan berikut. Yang pertama, Pn0 benar. Yang kedua, jika Pk benar, maka Pk plus 1 benar. Maka Pn benar untuk setiap N lebih dari sama dengan N0 anggota N. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teorema 2.1.10 yang bunyinya, jika AB lebih dari 0, maka yang pertama, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau yang kedua, A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Buktinya, jika AB lebih dari 0, maka A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Itu menurut teorema 2.1.3b yang bunyinya, jika AB anggota bilangan real, terdapat AB sama dengan 0, sehingga A sama dengan 0 dan B sama dengan 0.
Karena A tidak sama dengan 0, maka berlaku aturan trikotomi jika A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Bagian yang pertama untuk A lebih dari 0, kemudian 1 per A lebih dari 0. Teorema 2.1.7c. Bunyinya, jika A, B, C anggota bilangan real sebarang, yang C, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. Jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka AC kurang dari BC. Nah, menggunakan pembuktian tak langsung, misalkan 1 per A kurang dari 0. Berdasarkan teorema 217C, jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Sehingga 1 per A dikali A kurang dari 1 per A dikali 0. Menghasilkan 1 kurang dari 0. Itu salah. Karena menurut teorema 2.1.8b itu 1 lebih dari 0. Maka 1 per A itu lebih dari 0. Sehingga B sama dengan 1 dikali B itu menurut identitas perkalian. Sama dengan 1 per A dikali A dikali B. Itu inverse perkalian. Sama dengan 1 per A dikali AB itu asosiatif perkalian. Karena 1 per A lebih dari 0 dan AB lebih dari 0, berdasarkan aturan teorema 2.1.7c, 1 per A AB lebih dari 1 per A dikali 0. Itu teorema 2.1.7c. 1 per A dikali A dikali B lebih dari 1 per A dikali 0. Itu asosiatif perkalian. 1 dikali B lebih dari 1 per A dikali 0. Itu inverse perkalian. Hasilnya B lebih dari 0. Itu identitas perkalian. Yang bagian kedua, untuk A kurang dari 0, kemudian 1 per A kurang dari 0. Sehingga B sama dengan 1 dikali B, itu identitas perkalian, sama dengan 1 per A dikali A, dikali B, itu inverse dari perkalian, sama dengan 1 per A dikali AB, itu asosiatif perkalian. Karena 1 per A kurang dari 0 dan AB lebih dari 0, berdasarkan aturan teorema 2.1.7c, 1 per A AB kurang dari 1 per A dikali 0. Teorema 2.1.7c. 1 per A dikali A dikali B kurang dari 1 per A dikali 0. Itu asosiatif perkalian. 1 dikali B kurang dari 1 per A dikali 0. Itu inverse perkalian. B kurang dari 0 yaitu identitas perkalian. Nah, jadi terbukti pada teorema 2.1.10, jika A, B lebih dari 0, maka yang pertama, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau yang kedua, A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Baik, yang akan dibahas kali ini adalah teorema 2.4.3, yaitu sifat Archimedes. Jika X elemen bilangan real, maka terdapat NX elemen bilangan asli. N sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan NX. Bukti. Akan dibuktikan jika X elemen dari bilangan real, maka terdapat NX elemen bilangan N, bilangan asli N, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan NX. Pembuktian ini menggunakan kontradiksi. Maka andaikan pernyataan salah. Nah, negasi dari pernyataan tersebut adalah jika X elemen bilangan real, maka untuk semua NX elemen bilangan asli N, sedemikian sehingga NX kurang dari sama dengan X. Karena NX kurang dari sama dengan X, maka X adalah batas atas N. Hal ini berdasarkan definisi batas atas 2.3.1. Karena N terbatas di atas, maka berdasarkan sifat kelengkapan 2.3.6, N mempunyai supremum,
Misalkan U. U sama dengan sub N. U kurangi 1 kurang dari U. Karena U batas atas terkecil dari N. Maka U kurangi 1 itu bukan batas atas dari N. Berdasarkan lemma 2.3.4, maka terdapat M elemen bilangan asli N, sedemikian sehingga U kurangi 1 kurang dari sama dengan M. U kurangi 1 kurang dari sama dengan M, eh, apabila setiap ruasnya ditambah dengan 1, diperoleh U kurangi 1 ditambah 1 kurang dari sama dengan M ditambah 1. Ekivalen dengan U ditambah negatif 1 ditambah 1 kurang dari sama dengan M ditambah 1. Ekivalen dengan U kurang dari M ditambah 1. Dan diperoleh M ditambah 1 elemen bilangan asli N. Kenapa M ditambah 1 elemen dari N? Karena sebelumnya diketahui bahwa M itu elemen bilangan asli N. Jadi, M plus 1 juga elemen bilangan asli N. Karena tadi sebelumnya diperoleh U kurang dari sama dengan M plus 1, maka U bukan batas atas dari bilangan asli N. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan di awal yang menyatakan bahwa U itu sub N dan U batas atas N. Jadi terbukti jika X elemen bilangan real, maka terdapat NX elemen bilangan asli N sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan NX. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bab 3 yaitu barisan dan deret. Di sini saya Volita Hasanatul Fi'al dengan NIM 4101422119 akan menjelaskan mengenai teorema 3.6.3 yang berbunyi suatu barisan bilangan real yang monoton akan jadi divergen murni jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas. Dengan poin A, jika xn suatu barisan naik tak terbatas, maka limit xn sama dengan positif tak hingga. Dan poin B, jika xn suatu barisan turun tak terbatas, maka limit xn sama dengan negatif tak hingga. Baik, di teorema ini ada suatu pernyataan awal. Suatu barisan bilangan real yang monoton akan jadi divergen murni jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas. Karena ada kata jika dan hanya jika di sini, maka pernyataan tersebut bersifat dua arah ya. Kita anggap pernyataan arah ke kanannya itu apabila suatu barisan bilangan real yang monoton tidak terbatas, maka barisan tersebut merupakan divergen murni. Lalu jika kita ambil di arah ke kiri, jika suatu barisan bilangan real yang monoton itu adalah divergen murni, maka barisan tersebut tidak terbatas. Ini untuk suatu pernyataan di teorema 3.6.3 dan nanti kita akan masuk di pembuktian poin A dan poin B. Sebelum kita masuk ke pembuktian poin A dan poin B, di sini saya akan sedikit membuktikan terkait pernyataan di sini. Baik, pembuktian teorema 3.6.3. Di sini saya akan membuktikan pernyataan di teorema tersebut dengan arah ke kiri, arah persamaan ke kiri, yaitu apabila suatu barisan tadi monoton naik atau turun, itu merupakan divergen murni, maka barisan tersebut tak terbatas.
lebih mudahnya, pembuktian ini menggunakan teorema konvergenan monoton. Karena tadi disebutkan bahwa diketahui ini barisan monoton, lalu Xn merupakan divergen murni. Karena divergen murni, maka Xn ini tidak konvergen. Nah, menurut teorema kekonvergenan monoton, barisan yang tidak konvergen dan monoton berarti dia harus tak terbatas. Karena apabila dia konvergen dan monoton, berarti dia harus terbatas. Karena dia tidak konvergen dan monoton, berarti dia harus tak terbatas. Seperti itu. Ini untuk pembuktian pernyataan di teorema 3.6.3 untuk arah ke kiri. Nah, untuk arah ke kanannya, apabila Xn tak terbatas, apabila Xn suatu barisan monoton naik atau turun, dan Xn itu tak terbatas, maka ia akan jadi divergen murni. Pernyataan ke kanannya ini, ke arah kanannya ini akan kita buktikan melalui poin A dan B nanti. Oke, lanjut. Di teorema 3.6.3, selanjutnya kita akan buktikan di poin A. Jika Xn suatu barisan naik tak terbatas, maka limit Xn sama dengan positif tak hingga. Baik, dari pernyataan di poin A tadi kita ketahui bahwa Xn merupakan suatu barisan naik dan Xn itu tak terbatas. Apabila karena Xn itu tak terbatas, maka Xn bukan konvergen, maka Xn tidak konvergen. Karena apabila terbatas, jika terbatas, maka terdapat M lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap N anggota bilangan asli, maka nilai mutlak dari Xn kurang dari sama dengan M, sehingga barisan Xn tadi konvergen. Nah, karena diketahui di pernyataan A tadi, karena Xn tidak terbatas, maka untuk sebarang alfa, anggota bilangan real, terdapat N alfa anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga alfa kurang dari Xn alfa. Nah, di sini karena tadi terbatas itu diketahui seperti ini ya. Nah, karena Xn tidak terbatas, maka ini kurang lebih hampir kebalikannya seperti itu. Di sini kalau terbatas, nilai mutlak Xn itu kurang dari M. Kurang dari sama dengan M. Nah, karena tidak terbatas, maka justru nilai Xn Xn alfa ini tuh lebih dari alfa. Dan Xn di sini tuh tidak memiliki nilai mutlak seperti yang apabila Xn tadi terbatas. Seperti itu. Nah, karena Xn merupakan barisan naik seperti yang disebutkan tadi, maka kita mempunyai alfa kurang dari Xn untuk semua N lebih dari sama dengan N alfa. Karena nilai alfa itu sembarang, maka limit Xn sama dengan positif tak hingga. Oleh karena itu, Xn merupakan divergen murni terbukti. Untuk lebih mudahnya, kita mengetahui mengapa limit dari Xn itu sama dengan positif tak hingga, itu bisa kita ilustrasikan di garis bilangan berikut. Tadi kita ketahui ya, alfa ini kurang dari Xn. Alfa ini kurang dari Xn, berarti nilai alfa ini berarti Xn-nya ini lebih dari alfa. Misal, kita memiliki nilai alfa itu di sini, di suatu garis bilangan di sini. Lalu Xn lebih dari alfa, maka di sebelah kanan alfa itu terdapat Xn, terdapat suatu barisan Xn. Karena tidak terbatas, maka Xn ini ada Xn di sini, Xn di sini, dan Xn seterusnya tidak terbatas, sehingga limit dari nilai Xn itu sama dengan positif tak hingga. Sehingga pernyataan di teorema 3.6.3 poin A terbukti. Dan untuk pernyataan di awal tadi yang ke arah kanan, apabila suatu barisan tak terbatas, maka barisan tersebut menjadi divergen murni juga terbukti. Untuk selanjutnya,
teorema 3.6.3 yang poin B. Berbunyi, jika xn suatu barisan turun tak terbatas, maka limit xn sama dengan negatif tak hingga. Kalau tadi yang A itu suatu barisan naik, limitnya sama dengan limit xn-nya sama dengan positif tak hingga. Yang di poin B ini merupakan barisan turun tak terbatas, maka nilai limitnya limit xn sama dengan negatif tak hingga. Kita akan buktikan. Tadi diketahui di pernyataan tersebut, xn merupakan suatu barisan turun dan xn tidak terbatas. Jadi apabila xn ini terbatas, maka xn merupakan barisan yang konvergen. Nah, di sini saya sajikan terlebih dahulu analisis pendahuluan menurut hukum Archimedes untuk setiap nilai n lebih dari sama dengan n beta, maka xn kurang dari xn beta kurang dari beta. Nah, lanjut, tadi sudah dibahas jika xn-nya terbatas, maka terdapat m lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap n anggota bilangan asli, maka nilai mutlak xn kurang dari sama dengan m, sehingga xn-nya konvergen. Karena tadi disebutkan xn tidak terbatas, maka untuk sebarang negatif beta, di sini kita menggunakan negatif beta karena ini merupakan barisan turun. Maka untuk sebarang negatif beta anggota bilangan real terdapat n beta elemen bilangan asli, sedemikian sehingga negatif beta kurang dari negatif xn beta. Ini sama seperti yang barisan naik tadi, alfa kurang dari xn alfa. Namun di sini kita menggunakan negatif beta sehingga negatif beta kurang dari negatif xn beta. Namun ini ekuivalen dengan xn beta kurang dari beta. Sampai di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau tadi di barisan naik itu nilai alfa kurang dari xn alfa. Namun di sini kebalikannya. Nilai xn beta untuk barisan turun, nilai xn beta itu yang kurang dari beta. Nah, karena xn suatu barisan turun, maka kita mempunyai beta lebih dari xn untuk semua n lebih dari sama dengan n beta. Karena nilai beta ini sebarang, maka limit xn sama dengan negatif tak hingga. Oleh karena itu, xn merupakan divergen murni, terbukti. Untuk lebih mudahnya, mengapa limit xn sama dengan negatif tak hingga? Sama seperti tadi, kita menggunakan ilustrasi garis bilangan. Tadi diketahui nilai beta itu lebih dari xn. Maka misalkan kita ambil betanya itu di sini, nilai xn itu di sebelah kiri pada garis bilangan, di sebelah kiri beta. Karena beta lebih dari xn, maka xn-nya itu di sebelah kiri beta, xn lebih kecil daripada beta. Lalu karena xn-nya tadi tidak terbatas, maka bila ini terdapat xn, lalu akan terdapat xn lagi dan seterusnya tidak terbatas, sehingga nilai limit xn sama dengan negatif tak hingga. Jadi terbukti pernyataan di teorema 3.6.3 yang poin B tadi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya dan mengakhiri presentasi dari kelompok 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.